Hello everyone, I'm Farid and welcome back to my channel. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid. Nah teman-teman, setelah saya mendapatkan pencerahan ataupun nasihat dari Ibu Vera di kelas Bahasa Indonesia pada saat itu, akhirnya saya memutuskan untuk mencintai UIN Suskaria. Nah teman-teman, saya sudah resmi menjadi mahasiswa UIN Suskaria jalur mandiri pada saat itu. Tidak luput yang namanya dengan PNDK atau ospek ketika kalian masuk ke salah satu perguruan tinggi. Benar bukan teman-teman? Nah, saya akan juga menceritakan pengalaman saya selama mengikuti proses tersebut. Di UIN Suskaria sendiri teman-teman, itu dinamakan sebagai PNDK. PNDK sendiri yaitu adalah penanaman nilai dasar keislaman. Nah, PNDK sendiri dibuat berdasarkan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap universitas, fakultas, dan jurusan. Oke, saya akan membahasnya satu persatu. Di tingkat universitas, kita akan dikumpulkan berdasarkan jalur masuk di universitas tersebut. Jadi di sana kita dipertemukan dengan teman-teman kita yang satu jalur dengan kita pada saat itu. Dan nanti setelah PNDK universitasnya selesai, kita akan diberikan sertifikat. Nah teman-teman, itu belum selesai. Yang kedua yaitu adalah PNDK fakultas. Nah, saya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, di mana di fakultas saya terdapat beberapa jurusan, termasuk salah satunya jurusan ilmu komunikasi. Kita mengikuti PNDK fakultas tersebut dan kita juga mendapatkan sertifikat yang sama. Nah, setelah itu kita diberi kesempatan untuk mengikuti PNDK jurusan. Nah, disinilah saya akan menceritakan ke teman-teman semua pengalaman saya selama mengikuti PNDK jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun 2013. Nah, teman-teman, jujur pada saat itu saya benar-benar lagi down banget, lagi drop banget. Karena saya bukan seorang tipikal yang imunnya kuat. Saya tidak bisa dijemur, saya tidak bisa olahraga, dan bahkan pada saat itu kita dipaksa berjemur di jam 12 siang di hari yang begitu sangat panas, dan kita push up teman-teman. And honestly, I don't like it. Saya tidak menyukai itu dan saya sangat membenci hal itu. Tetapi mau tidak mau, saya hanya seorang mahasiswa baru pada saat itu, hanya mengikuti saja teman-teman. Di hari pertama saya mengikuti PNDK jurusan ilmu komunikasi berjalan dengan lancar. Ya, walaupun endingnya saya drop pada saat itu karena berjemur di tengah terik matahari, kita push up rame-rame pada saat itu. Dan saya masih ingat teman-teman, banyak banget atribut yang harus kita bawa ketika kita mengikuti PNDK tersebut. Mulai dari batok kelapa dijadikan sebagai helm mungkin, terus ada name tag juga, terus ada kayak gaun gitu dari daun kelapa, and anything. Pokoknya banyak banget teman-teman, saya lupa dan saya nggak tahu. Nah teman-teman, di hari pertama saya mengalami kelelahan dan kita pulangnya itu sore sekali teman-teman. Saya lupa jamnya berapa. Dan seniornya bilang, besok kita ngumpul lagi di depan fakultas jam 6 pagi. Dan teman-teman bisa ngebayangin gak sih, di saat kita lagi drop, kita harus membuat atribut dalam waktu 1 malam dan harus dibawa besoknya lagi, dan kita ke kampusnya itu jam 6 sore. Bayangin teman-teman, dan akhirnya saya ke kampus keesokan harinya tidak mandi karena saya telat bangun teman-teman. Dan teman-teman ketahui juga, saya sudah mulai drop dan hampir mau pingsan pada saat itu. Dan di pagi harinya kita dikumpulkan di depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah di sanalah seniornya bilang, di sini siapa yang sakit? Saya sebenarnya pengen tunjuk tangan kan, cuman karena saya takut pada saat itu, ya udah saya pura-pura strong gitu aja teman-teman. Nah kebetulan pada saat itu juga saya izin ke toilet karena saya ingin buang air kecil. Nah di sanalah terjadilah insiden dan saya tiba-tiba mimisan teman-teman. Nah, pada saat saya mimisan tersebut, timbullah ide cemerlang dari otak saya, teman-teman. Ini sepertinya bisa saya jadikan sebagai alasan saya tidak mengikuti PNDK terakhir di jurusan ini. Karena apa? Karena saya mimisan. Nah, di situ saya bilang ke senior saya, Kak, izin Farid nggak bisa ikut karena Farid mimisan.
Dan kakaknya bilang, ya udah deh nggak apa-apa, kamu ke UKS aja. Nah, dari pagi sampai PNDK hari itu selesai, pagi sampai sorenya saya hanya di ruangan UKS. Dan saya nggak tahu nasib kelompok saya dan teman-teman saya di luar sana mengikuti PNDK pada saat itu, teman-teman. Hingga pada akhirnya PNDK-nya pun selesai, teman-teman saya sudah pulang tuh dari outbound yang dibuat oleh senior-senior saya, dan saya melihat mereka penuh dengan kotoran, penuh dengan lumpur dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak tahu mereka ngelakuin apa pada saat pagi sampai sore itu, teman-teman. Dan saya benar-benar shock pada saat itu. Alhamdulillah akhirnya saya mimisan sehingga saya tidak bisa mengikuti PNDK yang membuat badan kita kotor penuh dengan lumpur, gak tahu dicupin kolam apa pada saat itu. And honestly I'm so very grateful pada saat itu, teman-teman. Dan untuk teman-teman maba yang mungkin memiliki fisik yang lemah, kalian mungkin bisa dijadikan ini sebagai alasan ataupun ya kita kan nggak bohong gitu kan, kita benar-benar merasakan sakit pada saat itu. Tapi kan ini sebagai salah satu trik jitu untuk teman-teman semua yang nggak ingin mengikuti segala bentuk, segala macam yang membuat kalian itu drop atau gimana-gimananya. Kayak aku ini, teman-teman, kalian wajib dicoba kalau kalian tidak ingin mengikuti beberapa kegiatan di kampus, teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita, teman-teman, PNDK-nya sudah selesai, kita udah mendapatkan sertifikat pada saat itu, dan kita mulai aktif lagi belajar seperti biasa. Nah, sejak kapan saya memulai untuk mengenal dunia organisasi di kampus, dan sejak kapan juga saya mulai terkenal di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di saat saya kuliah dulu. Semuanya bermula ketika saya mulai mengenal Gubernur Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya masih ingat itu adalah Kak Popi. Kak Popi, jika kakak nonton ini, I wanna say thank you so much. Kakak udah memperkenalkan Farid ke teman-teman kakak, sehingga Farid bisa grow up dan menambah skill, confidence, dan public speaking Farid itu karena kakak juga. Dan akhirnya, teman-teman, disitulah saya mulai mengikuti beberapa kegiatan organisasi. Di tahun 2014 saya memberanikan diri untuk join di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan di sana juga saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, senior-senior saya, bagaimana cara saya berorganisasi, bagaimana saya bisa berbicara di depan orang ramai, dan juga bisa menambah mental saya. Dan yang terpentingnya itu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan stakeholder ataupun networking ketika saya berada di lingkungan organisasi tersebut, teman-teman. Dan akhirnya di 2014 itu juga saya memberanikan diri untuk mengikuti seleksi pemilihan Duta Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di tahun 2014. Dan alhamdulillah saya mendapatkan sebagai first runner up Duta Komunikasi dan juga mendapatkan sebagai favorite ambassador of communication Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, semenjak saya mengikuti event Duta Komunikasi tersebut, di sana saya mulai mencintai kembali dengan diri saya, dan disitulah saya mulai melihat diri saya sendiri. Sepertinya saya memang benar-benar cocok di jurusan ilmu komunikasi. Karena apa? Karena saya bisa grow up di sana dan saya bisa menemukan jati diri saya, teman-teman, pada saat itu. Dan itu saya masih semester 3. Nah, pada saat itu juga saya terus mengasah kemampuan public speaking saya, ditambah dengan kelas-kelas yang diberikan oleh dosen, kelas retorika, protokol dan MC, public speaking. Dan akhirnya kembali lagi menguatkan saya, ini adalah jurusan yang saya impikan selama ini. Nah, di tahun 2015 saya juga memberanikan diri mengikuti beberapa event di luar kampus, teman-teman. Saya juga pernah mengikuti lomba menulis Sumatera di UIR. Ya, walaupun saya tidak menang pada saat itu, tapi saya mendapatkan sertifikatnya. Dan prestasi tertinggi saya ketika saya kuliah di UIN Suskaria yaitu adalah saya lulus KKN Kebangsaan. Salam, ini teman-teman, ini adalah sertifikat KKN Kebangsaan yang pernah saya dapatkan ketika saya kuliah dulu. Oke, saya akan bacakan ke teman-teman semua. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, sertifikat diberikan kepada Farid Raida, Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai delegasi dan penghargaan atas partisipasi aktif dalam program Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan 2016 Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Nah, teman-teman, sertifikat KKN ini saya dapatkan dari UIN Suskaria dan juga saya mendapatkan langsung dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, pada saat itu juga KKN Kebangsaan diadakan di Provinsi Kepulauan Riau.
Dan di sini adalah kita mendapatkan biaya gratis teman-teman, transportasi dari Pekanbaru menuju Kepulauan Riau gratis teman-teman. Nah teman-teman, nanti saya akan juga menjelaskan secara detail kepada teman-teman bagaimana sih KKN kebangsaan ini dan bagaimana sih caranya biar lulus KKN kebangsaan dan apa benefitnya ketika kalian menjadi peserta ataupun delegasi KKN kebangsaan. Tibalah pada saat di akhir saya kuliah, di saat saya menyelesaikan skripsi saya. Ini dia teman-teman, akhirnya saya bisa menyelesaikan studi S1 saya dan saya bisa menyelesaikan skripsi saya teman-teman, dengan judul Model Komunikasi Humas Polres Pelalawan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan. Ini adalah skripsi yang saya ketik sendiri teman-teman, dan ini penuh dengan perjuangan, air mata, kerja keras, dan usaha teman-teman. Ini adalah bukti sarjana ilmu komunikasi saya, dan saya akan kupas secara tuntas dan mendalam skripsi ini. Tunggu saja di next vlognya teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan studi S1 saya, tibalah momen yang membahagiakan sekali, akhirnya saya yudisium. Di saat saya yudisium teman-teman, saya juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi teman-teman. Nah ini ada sertifikat yang masih utuh dan saya simpan, dan ini adalah sampulnya, masih jelas sekali teman-teman. Oke, saya akan bacakan ke teman-teman semua sertifikatnya berbunyi tentang apa. Sertifikat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa Farid Raida NIM 11243105979 jurusan Komunikasi sebagai mahasiswa berprestasi pada yudisium ke-41 dengan gelar sarjana dan predikat sangat memuaskan IPK 3,68. Alhamdulillah teman-teman, saya mendapatkan predikat pemuncak di jurusan ilmu komunikasi. Ya, walaupun saya tidak menang di tingkat fakultas, tetapi saya sangat-sangat bahagia ketika nama saya disebut sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan ilmu komunikasi pada saat periode yudisium ke-41 tersebut teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana proses dari awal saya kuliah. Di part 1 yang sudah saya jelaskan, saya benar-benar tidak mencintai dan saya tidak ingin kuliah di Universitas Riau, hingga pada akhirnya saya mendapatkan beberapa prestasi yang bisa saya banggakan kepada orang tua saya. Dan alhamdulillahnya saya juga pernah menjadi delegasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, universitas yang tidak saya cintai sebelumnya. Dan pada saat itu juga saya bisa merasakan naik pesawat terbang oleh UIN Suskario juga. Dan karena UIN Suskario juga, saya diperdikatkan sebagai mahasiswa berprestasi di jurusan ilmu komunikasi. Teman-teman, takdir tidak ada yang tahu. Dimanapun teman-teman kuliah pada saat ini, apapun jurusan yang kalian ambil pada saat ini, itulah yang terbaik diberikan Tuhan kepada kalian. Jadi, proses akan menentukan hasil kalian di akhir nanti teman-teman. Berusahalah untuk mencintai, dan saya benar-benar berharap video ini kalian tonton dan menjadi motivasi kalian semua teman-teman. So, untuk teman-teman semua, tetaplah semangat, kejar mimpi, dan teruslah asah skill kalian. Cintai diri kalian, look yourself, passion kalian itu apa teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu vlog ini, dan untuk the next vlog ya teman-teman, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan mengupas secara tuntas KKN kebangsaan, skripsi saya, dan juga ilmu komunikasi dan public relation. So, untuk teman-teman semua, jangan bosan-bosan untuk nonton video saya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share, and see you in my next vlog.